Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pembelajaran kali ini BK dengan tema etika dan budaya tertib berlalu lintas. Anak-anak, sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Amin. Anak-anak, sekarang ini bersepeda motor tidak lagi merupakan hal yang biasa. Jadi dalam berkendaraan, anak-anak sudah banyak yang bisa. Apalagi kalian sudah remaja. Bersepeda motor itu tidak lepas dari peraturan lalu lintas, sekaligus rambu-rambu lalu lintas. Tetapi menurut tata tertib lalu lintas, bukan hal yang penting lagi. Hasil studi terungkap bahwa 42% kasus kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi, yang sisanya 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan, dan alam. Nah, melihat itu semuanya, diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu. Tidak hanya cukup dengan penegakan hukum semata, namun perlu dilakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa. Nah, adanya peran aktif dari masyarakat ini dapat mewujudkan kesadaran untuk disiplin berlalu lintas di jalan raya, terutama di kalangan pelajar, untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di jalan inilah sangat sulit. Oke anak-anak, kita mulai kegiatan ini, yaitu yang pertama, tujuan dapat mengetahui dan memahami pentingnya memiliki budaya tertib lalu lintas di jalan, serta menumbuhkan budaya tertib lalu lintas di jalan. Oke anak-anak, kita kegiatan berikutnya ice breaking dulu untuk mencairkan kebekuan. Silakan untuk tebak gambar berikut. Ayo, siapa yang tahu gambar apakah yang ada di layar ini? Iya, pasti kalian tahu, yaitu ada wajah seorang perempuan cantik. Oke, bisa menemukan? Iya, bagus. Ternyata ada yang bisa menemukan. Ada gambar wajah perempuan. Yang belum, silakan cari di mana gambarnya. Oke ya, gampang nanti cari, temukan. Kita lanjut berikutnya. Gambar berikutnya. Bisakah kalian menemukan ada gambar orang di situ?
Iya, bagus. Ternyata ada yang langsung cepat bisa. Oke. Yang belum, jangan khawatir. Bu Guru tunjukkan gambar apakah yang ada di layar ini. Iya, inilah gambar orang. Iya, ini coba bagian apa ini anak-anak? Iya, ini hidung ya. Iya, berikutnya kita mulai materi tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Pengertian lalu lintas menurut Jayusman bahwa lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas? Ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yaitu biar kalian bisa memiliki kesadaran untuk tertib berlalu lintas, patuhilah beberapa hal berikut. Yang pertama, dalam berkendara, yaitu harus memakai helm dengan benar. Jadi helm harus kita pakai dengan benar karena berfungsi untuk melindungi kepala dari goncangan, benturan, dan benda keras yang akan jatuh ke kepala kita. Dengan helm kita akan lebih nyaman dan aman. Yang kedua, jangan lupa memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut buat berjaga-jaga agar ketika kita tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, kalian harus melengkapi kendaraan kalian dengan memakai 2 kaca spion. Karena ini sangat berperan penting saat perjalanan, apalagi saat kita berkendara di jalan raya akan menyalip. Nah, harus melihat keadaan dari belakang. Kemudian lengkapi dengan speedometer motornya. Kemudian nyalakan lampu utama setiap saat. Hal ini dapat diteliti dengan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Berikutnya, taatilah rambu-rambu lalu lintas karena penting diperhatikan. Berikutnya, jangan lupa dalam berkendara bawa surat-surat STNK dan SIM ya. Ini sangat penting karena akan selalu diperiksa oleh Bapak Polisi di jalan raya. So, biar kita tidak kena tilang, dibawa ya STNK dan SIM-nya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara aman berkendara? Ini penting sekali bagi kalian yang sudah pinter, sudah pandai naik motor. Nih, ada cara aman berkendara, yaitu yang pertama, cara aman berkendara dilakukan dengan pengecekan rutin terhadap kendaraan kalian. Jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan. Yang keempat, membawa kelengkapan keamanan. Yang kelima, patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Yang keenam, tepat perhitungan dalam berkendara. Misalnya, kalian berkendara melewati keramaian ataupun di perkampungan. Ini kapan kamu harus menambah kecepatan atau mengurangi kecepatan, baik di jalan lurus dan sepi atau jalanan kosong. Usahakan agar berkendara pada siang hari agar pandangan tidak terganggu. Dengan berhati-hati dalam berkendara, semoga kalian dapat selamat sampai tujuan. Selanjutnya, perlu juga kalian ketahui manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan.
ada beberapa manfaat yang harus kalian ketahui, yaitu dengan kalian memiliki budaya tertib berlalu lintas, manfaatnya antara lain 1. Sampai tujuan dengan selamat. Jika semua orang, terutama kalangan pelajar, memiliki budaya tertib lalu lintas, maka keselamatan pun terjamin. Karena pelajar satu dengan yang lain saling memahami dan mengerti posisi mereka sama-sama pemakai jalan. Budaya tertib lalu lintas antara lain menjadi pengguna jalan yang baik, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta peraturan yang mengenai lalu lintas, sehingga kalian sampai tujuan dengan selamat. Yang kedua, manfaat budaya tertib lalu lintas mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Karena menurut data catatan Jasara Harja, ada 70% dari total 4.286 ini korban kecelakaan, diantaranya di usia produktif. Nah, kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai swasta. Sehingga dengan adanya kesadaran dalam memiliki budaya tertib berlalu lintas, maka dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Manfaat yang ketiga, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya lalu lintas di jalan pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan berkurang, sehingga kedamaian pemakai jalan akan lebih meningkat. Contohnya, memakai mesin knalpot yang berstandar nasional. Maka, pemakai jalan yang lain tidak akan terganggu dengan suara knalpot yang tidak berstandar nasional. Demikian tema kali ini tentang etika dan budaya tertib lalu lintas. Oke, demikian anak-anak. Semoga kita semuanya diingatkan untuk selalu membudayakan tertib berlalu lintas. Jangan lupa kalian jaga protokol kesehatan. Tetap semangat, semangat, semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.